Perkenalkan, nama saya Salsabila Asti dengan NPM 19050047. Saya dari STQ PRGRI Sumatera Barat dengan program studi Pendidikan Matematika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah akhir semester saya dengan mata kuliah Budaya Alam Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andas Haji M. Kudri MPD. Tema yang saya pilih yaitu Sistem Kekerabatan di Minangkabau dan Sistem Warisan di Minangkabau. Agar saya mendapatkan informasi yang lebih konkret, saya akan mewawancarai salah seorang tokoh adat di Nagari Selayo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh adat, yaitu Bundo Kandung kita, yaitu Bundo Yetna. Nah, Bundo Yetna, yang ingin saya tanyakan yaitu sistem kekerabatan Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunannya mengikuti garis keturunan ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bundo yaitu kenapa sistem kekerabatan di Minangkabau ini menganut garis keturunan ibu? Inilah salah satu yang sangat luar biasa di hukum adat Minangkabau ini, karena berbeda etnik dari suku-suku yang lain yang ada di seluruh dunia, yang pada prinsipnya mungkin ada beberapa, kalau tidak salah 2 atau 3 suku ya, tapi yang terbesar ada dari Minangkabau. Pada prinsipnya memang pernah terjadi perdebatan di waktu itu, bertanya langsung sama Bundo di waktu itu, kenapa di hukum Islam dinyatakan memakai garis keturunan harta pusaka 2/3 untuk pembagian warisan itu 2/3 untuk laki-laki, 1/3 untuk perempuan. Tapi pada prinsipnya di hukum adat Minangkabau dia memakai hampir keseluruhan adalah untuk perempuan. Ketika nenek moyang dahulu mengambil sistem seperti itu, tentu pasti ada alasannya. Karena berbalik ke filosofisnya, adik bersendi sarak bersendi ketiabullah. Hukum-hukum adat ini pada prinsipnya bersendikan kepada Al-Quran, yang mana orang Minangkabau ini pada adat ini adalah tersirat. Hukum tersirat ini dibuktikan dengan alam, gitu kan. Nah, untuk itu dari mana sih garis keturunan ibu hukum matrilineal ini diambil, gitu kan? Berbalik kepada sistem garis keturunan ibu ini memakai berajo kamu pakai, beraja kamu fakat, artinya tegak sama tinggi, duduk sama rendah, boleh ayah ke pembuluh, boleh katu kamu pakai, kan gitu. Artinya keputusan itu tidak garis lurus dari atas ke bawah seperti sistem kerajaan, tetapi pakai sistem demokrasi, gitu kan ya. Nah, hukum itu diambil dari kata musyawarah, bermusyawarahlah kamu, katanya. Itu kan tercantum di dalam Al-Quran. Artinya apa? Tidak satu ayat aja yang dijadikan panutan bagi nenek moyang kita dahulu, karena pada prinsipnya juga yang garis keturunan ibu ini, harta pusaka itu jatuh ke tangan perempuan, yang laki-laki itu hanyalah bersifat mengawasi. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu untuk harta di Minangkabau ini kan dibagi menjadi 2 blok, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika harta pusaka tinggi dijual oleh salah satu oknum? Nah, sedangkan yang saya ketahui harta pusaka tinggi itu adalah milik kaum, yang dimana itu milik bersama, Bu. Syukur alhamdulillah, berarti sudah ada perhatian dari seluruh masyarakat adat di Minangkabau, terutama mahasiswa sudah berani bersuara. Hal inilah yang menjadi polemik yang terjadi di Minangkabau, bahkan berujung ke perkara perdata, yaitu ke hukum positif. Yang mana di Minangkabau ini harta pusaka tinggi ini tidak boleh diperjualbelikan sesuai dengan pitua adatnya. Dijual ndak makan bali, digadai ndak makan sando, kecuali 3 prakaro, gadih gadang tak balaki, mai tebuju ada teh rumah gadang katirisan. Dan ayat turunannya pembangki batang taranda. Selebihnya daripada itu tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi kenapa itu bisa diperjualbelikan? Itu adalah pelaku oknum nenek mama yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini tidak pernah digali. Kadang-kadang ketika sampai di ruangan sidang, baik itu di sidang suku ataupun di sidang tingkatan, bahkan mungkin ke hukum positif, ke pengadilan, terkadang hal ini sudah seperti dihalalkan. Sebetulnya hukum pusaka ini tidak boleh diperjualbelikan itu, karena pada prinsipnya dia harus bersifat garis lurus. Kenapa garis lurus? Sesuai dengan pituanya,
Saku jawe pusaku. Saku jawe tajawe pusaku turun temurun. Artinya gelar adat itu ada, artinya turun temurun. Yang saku itu gelar adat, yang pusaku itu harta pusaka raya. Saku dan pusaku ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, ibarat daging dengan tulang. Artinya apa? Inilah yang harus dipertahankan, dan inilah yang harus digali lebih mendalam karena pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana dengan harta pusaka ini, pusaka tinggi ini? Apakah bisa dijual? Harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual sama sekali karena telah dipatri dengan petua adatnya. Dijual tidak makan bali, digadai tidak makan sandu, tidak ada tanda kutip. Yang pasti tetap harus berjalan sesuai aturan. Apakah ada contoh atau pernah ada kejadian jika oknum ini membeli atau memperjualbelikan harta pusaka tinggi ini dalam kehidupan nyata? Dalam kehidupan nyata, dalam implementasi yang dilihat sehari-hari, walaupun tidak tertulis, tetapi fakta yang dilihat di lapangan, terkadang orang itu mati muda, keluarga itu lama sakit-sakitan, rata-rata seperti itu. Dulu terima kasih atas partisipasinya dan waktu yang sudah digunakan. Hanya ini yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih karena telah menjawab semua pertanyaan dari saya. Maaf sebelumnya telah mengganggu waktu Bunda. Sekian dari video hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi rekan-rekan semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.